Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, para pencinta ilmu, hamba Allah yang insya Allah semua kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita awali rasa syukur kita pada Allah karena Allah masih beri kita peluang untuk berbuat baik, diberi peluang solat berjamaah, selepas solat duduk dalam majlis ilmu. Subhanallah, ini luar biasa. Masih banyaklah saudara-saudara kita, jangankan solat di masjid, jangankan solat di rumah, ingat waktu solat pun kadang-kadang banyak yang tak ingat dah. Banyak kawan kita, jangankan solat di masjid, jangankan solat di rumah, ingat waktu solat pun kadang dah lupa dia. Tapi Alhamdulillah, Allah beri kita peluang, ringan kaki melangkah ke masjid, semangat datang ke masjid. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapatlah kita manfaatkan untuk mengumpulkan amal-amal soleh bekal kita nanti di akhirat, insyaAllah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, saya mau kasih awal-awal dulu. Kita Sabtu depan kita cuti setahun lah, cuti setahun, 2023, 2024 kita jumpa nanti awal Januari ya, insyaAllah. Nah, insyaAllah 20 hari bulan saya pulang ke melamai keluarga lah. Semoga selamat semua nanti insyaAllah. Awal Januari insyaAllah masuk Singapura lagi insyaAllah. Apa kita nak bahas hari ini? Kita nak bahas tentang amalan-amalan tertentu yang membuat kita selamat dari azab kubur. Jadi begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahawa jasad para rasul, jasad para nabi itu diharamkan disentuh oleh bumi. Jangankan nabi, jangankan rasul, kita pun pernah biasa dengar ada orang yang sudah dikebumikan, dikubur puluhan tahun, tapi setelah digali ternyata kain kafannya masih utuh. Itu menunjukkan dia siapa? Ya mungkin dia para penghafal Quran. Bayangkan kalau orang yang hafal Quran jasadnya utuh, sempurna, apatah lagi Rasulullah yang terima Quran. Makanya orang Yahudi itu pernah berusaha mencuri jasad beliau. Kalau kita ke Madinah, silakan tanya cerita ni. Rata-rata mutaif Madinah dia faham cerita ini. Bagaimana orang Yahudi, 2 orang dia gali lubang, tapi raja bermimpi sehingga diselamatkanlah jasad Rasulullah. Orang Yahudi saja yakin bahawa jasad Rasulullah itu masih utuh. Itu satu. Dan kita harus punya keyakinan bahawa jasad Nabi masih utuh. Kerana
bumi diharamkan menyentuh, memakan jasad para rasul dan para nabi. Nah, kita yang menjadi masalah sekarang. Saya barangkali selalu menyampaikan hadis Nabi yang mengatakan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Bahawa kubur itu, sesungguhnya kubur itu tangga pertama, jenjang pertama menuju akhirat. Dia pintu pertama, ya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Andai kata kita selamat dari azab kubur, selamat, kita dapat jawab, kita dapat nikmat dalam kubur, maka selanjutnya itu mudah. Selamat semua, dah tak ada masalah. Kita boleh jawab semua soalan kubur, kita dapat nikmat kubur, nah itu selanjutnya sudah tak ada masalah. Kubur menentukan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Tapi kalau dalam kubur saja dah tak selamat, dalam kubur dah kena azab, maka selanjutnya lebih dahsyat azabnya. Nah, kubur itu penentu. Hati-hati. Saya ulang balik, kubur itu penentu. Kalau kita boleh selamat dari azab kubur, insya-Allah selanjutnya kita selamatlah. Tapi kalau kita dah tak selamat dalam kubur, walaupun nama dia Wak Selamat, nama dia Muhammad Selamat, tapi dah kena azab pun tak selamat juga dia. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berusaha untuk jangan diazab oleh kubur? Ya, paling tidak ada beberapa amalan yang perlu kita pahami. Pertama, pesan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mohonlah padaku, berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Ingat ya, Allah mustahil bohong, Allah mustahil menipu. Itu diingat betul. Artinya kalau sudah Allah yang suruh, maka itu betul. Nah, yang jadi masalah sekarang, hidup ni kan ada peraturan. Walaupun saya punya company, tapi kan saya harus ikut peraturan juga. Tak boleh suka-suka saya. Allah memang mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, engkau berdoa padaku, engkau mintalah padaku, nanti aku kabulkan. Betul kata Allah. Tapi kan ada adabnya, ada aturan mainnya. Bukan Allah yang suruh minta. Iyalah Allah suruh minta, tapi engkau ada adab lah. Konsepnya mudah dalam Islam. Apa? Kita satu hari solat itu 17 kali menyebut, mungkin karena kita hanya sebatas membaca, dan kita akan katakan saya baca ni wajib, kalau tak baca batal. Kan itu selama ini rata-rata begitulah orang solat. Kau baca, jangan tak baca, tak baca nanti tak sah solat kau. Akhirnya di situ terperangkap kita, di situlah hukum. Tidak, kita harus memahami apa yang kita baca itu. Salah satu kita baca itu apa dalam Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamulah kami minta tolong. Itu kan konsepnya. Jelas sekali itu. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya kita sembah Allah dulu, baru kepadamulah minta tolong. Inilah adabnya. Jadi kalau kita nak minta tolong, okey, silakan. Tapi sembah Allah dulu. Itu baru konsepnya betul. Bagaimana seseorang dia mau gaji tapi tak mau kerja? Macam mana tu? Akan impossible. Seseorang dia mau gaji tapi kerja tak mau. Saya kira mustahil. Tak mana Sabah dan tak mana Sarawak lagi. Ya kan? Atau seseorang tu dia mau kerja, dia tak mau gaji, lagi tak masuk akal. Sama kan? Jadi seseorang ingin bekerja, kenapa? Karena inginkan gaji. Seseorang ingin gaji, maka dia harus bekerja. Kan itu aja konsepnya. Sama. Saya ingin minta kepada Allah, sembah Allah dulu, selesai.
Jadi memang disuruh. Jadi salah satu cara kita minta selamat dari azab kubur berdoa, betul. Tapi jangan lupa konsepnya itu sembah Allah dulu, iaitu solat. Nah, jadi kalau ada orang, saya minta maaf lah, kalau ada orang minta tapi tak solat, ini sama aja. Saya ini contoh mudah. Saya tidak bekerja di satu stesen pam lah. Katalah pam minyak. Saya tak kerja situ. Cuma saya tengok orang kerja. Oh dah. Saya pun tengok je lah. Habis saya tengok orang QQ tu ambil gaji. Orang ambil gaji dah ada nama dia kerja. Saya tengok orang Q ambil duit. Saya tahunya orang ambil duit. Saya pun ikut juga QQ. Agak-agak macam mana? Kalau giliran orang betul. Dipanggil nama dia. Nama saya nama ini. Tengok ada daftar. Kasih gaji. Sekali pas saya datang. Giliran saya ditanya. Siapa nama? Windu Wijaya. Tengok nama tak ada. Mana boleh gaji? Itu orang engkau kasih, kenapa aku tak kasih? Orang kerja, engkau tak kerja. Sama kan itu. Orang yang tak solat, ikut QQ minta. Tapi nama tak ada. Apa cerita? Penatlah kau jaga-jaga tu. Kau ikut antrian, ikut QQ penat. Tak ada hasil itu. Maka saya katakan, salah satu syarat diijabah doa itu solat. Silakan nanti ambil doanya ni, saya ada catat. Okey, insyaAllah cukup. Ada ni. Nanti yang ingin doa ni silakan. Ada 2 doa saya kasih ni. Satu doa pada solat sebelum memberi salam. Saya ingatkan balik, sekedar mengingatkanlah bahawa jangan bergerak minimal pada sebutan kum beri salam. Kan ada juga orang tu beri salam serentak sambil bergerak, tak boleh. Ada Assalamualaikum, tak boleh itu. Dia minimal boleh bergerak tu pada kum, minimal Assalamualaikum baru boleh. Atau yang lebih sempurna Assalamualaikum warahmatullahi baru boleh. Jangan Assalamualaikum, tak boleh itu. Artinya tak tertib. Kalau tengok rukun solat kan ada tertib itu tak tertib. Tertib itu apa? Mendahulukan apa yang dahulu, membelakangkan apa yang di belakang. Itulah tertib namanya itu. Ya, harus paham. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah. Jadi sebelum salam fil alamin innaka hamidum majid. Baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa. Dah itu baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Doa yang kedua. Ini doa sujud terakhir. Waktu kita sujud sebelum bangkit. Yang terakhir ini doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, anugerahkan aku husnul khatimah. Ya Allah, beri aku anugerah husnul khatimah. Saya ingin menjelaskan di sini, kita minta semoga Allah berikan kita husnul khatimah. Tapi kita sendiri nak mati su'ul khatimah, itu masalah. Banyak begitu. Saya kasih contoh paling mudah. Tapi sekali lagi, silakan tanya ustaz lain. Kan saya tidak ingin mengatakan saya paling benar. Demi Allah, bukan saya. Saya orang yang tak suka. Kita sama-sama belajar. Mungkin pendapat saya mungkin belum tepat. Yuk kita belajar. Apa contoh? Kita jumpa
solat Jumaat, ada laki-laki pakai rantai emas, laki-laki pakai cincin emas, ya kan? Ada tak jumpa? Okey. Saya ingin mengatakan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang saya tahu hukumnya haram. Itu kan? Nabi dalam satu kesempatan mengatakan, dia pegang sutra dan pegang emas itu. Nabi cakap apa? Inna hazaini haramun min zukuri ummati. Dua ni, kata Nabi, haram bagi umatku laki-laki. Artinya khas bagi laki-laki haram, perempuan tidak. Apa? Emas dan sutra. Nah, kalau sutra masih terjadi perbezaan pendapat ulama. Apa itu? Original tak? Jadi sutra itu kalau original baru haram. Kalau campur-campur boleh. Makanya di Malaysia tu banyak ustaz pakai baju batik sutra. Kenapa? Karena ada perbezaan pendapat bahawa sutra itu haram dipakai andai kata sutra 100%. Kalau bercampur, okey, itu boleh. Makanya banyak yang pakai sutra, ada yang pakai sutra lah. Jadi yang sutra itu terjadi perbezaan pendapat. Tapi kalau emas itu tidak ada beza pendapat ulama. Mau emas 24 ke, 18 karat ke, 18 ke, 20 ke, tak ada. Semua haram. Yang halal cuma emas Jawa je. Emas Bambang, emas Karto, emas Poniman, itu halal. Emas tu yang boleh halal. Emas Joko, itu mungkin halal lah. Selain itu haram. Nah, yang saya maksudkan apa? Dia pakai cincin emas. Cuba bayangkan. Sekarang kalau kita tegur dia marah tau. Pasti dia marah. Kita pakai cincin yang sibuk kan dia cakap tu. Padahal kita kasihan dengan dia. Cuba fikir. Apa hukumnya seorang laki-laki pakai cincin emas, pakai kalung emas, solat Jumaat? Kita mengatakan kalau segi ini dari segi hukum fikih. Kalau dari segi fikih mengatakan sah. Ya, fikih mengatakan sah. Saya setuju. Kenapa? Karena kalau kita tengok kaedah fikih, apabila cukup syarat dan rukunnya maka sahlah ia. Itu kan kaedah undang-undang fikih. Apabila cukup syarat dan rukunnya maka sahlah dia. Kalau tak cukup syarat dan rukun batal. Itu kan fikih. Nah, pakai rantai emas tidak membatalkan solat. Iya, saya setuju. Kalau soal sah solatnya. Yang kita nak tanya bukan soal sah. Allah terima tak solatnya, itu yang jadi problem. Karena kalau sah batal itu cerita fikih. Allah terima tak solatnya? Kenapa? Karena orang ini, saya harus minta maaf, bighairi adab. Dia tidak ada adab di depan Allah. Kenapa? Dalam keadaan yang haram dia menghadap Allah. Itu kan persoalannya. Itu yang orang lupa. Nanti kalau kita cakap, ya aku punya emas pun dia kepo lah. Kecoh lah dia. Kita pula kena marah. Padahal kita ingin selamatkan dia, sayang. Dia solat, penat. Dia dah Jumaat. Ya kan? Kita kawan dengan dia. Besok dia tak tegur kita. Dia kasih tahu kawan lagi yang lain. Aku solat pun dia kecoh. Oh, kau guna punya kawan lah. Kita pula lagi dia cakap tak guna. Itu macam mana? Bayangkan. Lalu dia mati dalam keadaan pakai emas itu. Kan mati dalam keadaan maksiat. Sementara dia minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Dia minta hari-hari itu husnul khatimah, tapi dia sendiri menciptakan su'ul khatimah. Ya kan? Itu satu. Yang kedua apa? Yang tak tegur siapa lebih dari 3 hari itu macam mana? Kan kita pun, saya selalu mengulang-ulang ini. Tak bosan-bosan saya. Barang siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari, Allah menolak segala amal ibadahnya. Artinya apa itu? Tak tegur siapa ni halalnya 3 hari. Lebih dari 3 hari haram. Nah, kalau dia mati macam mana? Mati dalam keadaan yang haram. Dalam keadaan maksiat. Sementara dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Jadi inilah problem-problem ya, tapi berdoa itu bagus. Semoga Allah berikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Ya, satu hari kita bahaslah itu bab. Tapi ini hari saya menjelaskan itu aja dulu, doa itu. Jadi itu satu doa. Dalam hadis dikatakan,
riwayat At-Tabrani, istajiru billahi min azabil qabri fa inna azabal qabri haqq. Carilah perlindungan kepada Allah, kata Nabi, dari siksa kubur, karena siksa kubur itu benar adanya. Nabi pesan, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, karena azab kubur itu betul. Tak mungkin Rasul bohong di sini. Nah, itu satu. Jadi untuk menyelamatkan kita dari azab kubur, pertama sekali doa. Nanti boleh ambil doanya tu. Cukup insya-Allah 3 orang aja, 4 orang boleh. Yang kedua, mengerjakan amal soleh, amal ibadah. Saya teringat pesan Abu Bakar Siddiq, iaitu orang yang masuk kubur tanpa amal soleh itu ibarat orang menyeberangi laut tapi tak pakai sampan, padahal tak pandai berenang. Jawapannya tenggelam. Terus saya jauh-jauh lah. Saya selalu membuat contoh yang mudah dipahami. Katalah rumah kita 3 bilik ke 4 bilik ke 5 bilik. Satu hari aja lampu mati. Macam mana? Lampu mati satu hari saja. Bayangkan kalang kabutnya. Sibuk panggil anak, panggil isteri, semua panggil. Padahal masih ramai orang di rumah. Handphone boleh jadi lampu picit apa. Tapi memang kalang kabut. Satu hari lampu mati, kita kalang kabut. Bayangkan dalam kubur tu berapa lama tu. Itu mati lampu apa. Bukan ada lampu kat kubur. Itu. Terkadang kita sendiri pun, makanya kita yang belajar ini dapat faham mana siapa orang yang kita sebut almarhum, siapa orang yang kita sebut Allah yarham, dan siapa orang yang kita sebut arwah. Kan ada 3 tingkatan. Orang Melayu dulu panggil mendiang. Mendiang sianu, mendiang ini, mendiang itu. Atau arwah sianu, arwah sini. Bukan semua orang boleh sebut almarhum, almarhum. Kalau orang berilmu dia faham. Oh, ini orang boleh almarhum. Oh, ini orang bukan Allah yarham ni. Sebab kalau almarhum itu artinya yang dirahmati Allah. Siapa yang pastikan dia? Itu persoalannya. Siapa yang boleh pastikan dia dapat rahmat Allah? Itu kan? Nah, kita meyakini, contoh, kalau dia seorang imam, orang yang memang kita tengok selalu ke masjid, orang yang memang suka sedekah, solat jamaah tak tinggal, ya kita jumpa dia sebagai orang alim, ya insyaAllah kita boleh panggil dia almarhum, yang dirahmati Allah, karena kita menilai dia. Tapi kalau kita tak kenal dia dan kita pun tak pernah jumpa dia di masjid, entah solat ke tidak, dah cukup Allah yarham. Artinya semoga Allah merahmatinya. Ada kalimat doa di situ. Itu doa itu. Allah yarham. Semoga Allah merahmati dia. Artinya tidak salah. Tapi kalau dia mati mabuk, takkan Allah yarham juga? Apa? Arwah. Udah senang lagi. Ya kan? Atau mendiang. Atau yang dia bukan Islam lah katakan. Itu. Boleh tak kita yang mati bukan Islam kita doakan? Boleh. Ini yang kadang-kadang orang salah paham. Doa boleh, asal doanya bukan menyangkut akhirat, bukan menyangkut doa yang kita doakan keluarga dia. Contoh, ini yang meninggal ni bukan orang Islam. Kerana tetangga kita datang, lah kita cakap lah. Sama bini je, bukan yang mati ni dah selesai. Semoga you sabar. Semoga you dapat tenang. Ya, semoga tak ada masalah. Semoga you tenang, semoga you boleh hidup aman, damai. Tak ada masalah. Yang salah kalau mendoakan soal agama, itu salah. Kalau masih di soal dunia, tak ada masalah. Kalau yang salah kalau apa? Semoga almarhum diampunkan Allah. Itu yang malaikat bingung. Ya kan? Semoga dirahmati Allah. Tak ada. Jadi jangan kaku. Tak boleh doakan orang kafir. Tunggu dulu. Doanya macam mana? Sekarang ada satu company bikin satu pesta atau satu celebrate lah, tak tahu apa ulang tahun company apa.
Sekarang kita dapat hadiah 1 jam Rolex. Takkan tak tahu cakap terima kasih, takkan tak tahu doa. Okeylah, kita terima. Terima kasih company yang telah memberi saya ini. Semoga company ini jaya. Boleh? Boleh mendoakan itu. Semoga sukses selalu, berhasil dan kita dapat, tak salah. Tapi kalau kita semoga yang punya company diampunkan Allah masuk surga, itu yang tak boleh tu. Ya kan? Kalau masih urus. Jadi kita tak boleh kaku lah dalam memberikan satu pandangan. Okey. Terutama tentang amal soleh ini. Apa itu? Kalau kita diberi kemampuan. Terutama solat. Solat tak boleh tinggal. Ya, solat, zakat. Saya selalu mengatakan apa? Antara solat dengan zakat itu tak boleh pisah. Kalau dia mampu, jangan dipisah itu. Perhatikan firman Allah dalam Quran. Setiap perintah zakat ada perintah solat. Aqimis solah wa atu zakah. Aqimis solah wa atu zakah. Di sini orang banyak lalai. Kata Ibnu Abbas, ini perintah tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan salah satu, Allah tak terima. Ada orang solat tapi tidak keluarkan zakat. Padahal dia mampu dan dia wajib zakat. Tapi dia tak keluarkan. Solatnya sah tapi Allah tak terima. Wasani asarana faril la yuqbalu salatuhum. Ada 10 orang yang solatnya tidak diterima Allah. Yang kedua, wasani wa rajulun yusalli wa la yuaddi zakatahu. Mereka yang mendirikan solat tapi tidak keluarkan zakat. Hati-hati. Jadi solat, zakat, sedekah, menyambung silaturahim, baca Quran, itu semua amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Dalam sebuah hadis, dikatakan hadis riwayat Bukhari ini, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, dia mendengar suara tapak kasut orang. Artinya pendengaran orang yang dalam kubur itu lebih tajam dari orang yang hidup. Suara gesekan rumput dia dengar. Jadi jangan cakap orang dalam kubur tak dengar, itu salah itu. Dia bukan tak dengar, dia tak menjawab. Kalau tak dengar, kenapa dia suruh bagi salam? Kita kan kalau masuk kubur disuruh beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu paling tidaklah. Kenapa Nabi suruh beri salam? Karena dia boleh jawab salam kita. Cuma kita tak dengar dia jawab. Kalau kita dengar dia jawab, kita pun lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru kalang kabut. Kita pun cap alik but cabut. Ya kan? Tak mungkinlah. Situ dikatakan dalam hadis ini apa? Jika dia orang mukmin, maka amalan solatnya berada di kepalanya. Ini bagi orang beriman. Ini hadis Nabi. Kalau dia orang betul-betul beriman, maka amal solatnya berada di kepalanya. Amalan puasanya berada di kanan. Amalan zakatnya di sisi kirinya. Dan berbagai perbuatan baik berupa sedekah, kebajikan, sosial dan ihsan kepada sesama manusia berada di arah kedua kakinya. Kemudian didatangkan dari arah kepalanya, namun amalan solat berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Jika ada soalan, ada azab, tak ada jalan dari sini. Kemudian didatangkan dari samping kanannya, namun amalan zakat berkata, jangan lalu sini. Tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kirinya, namun amalan puasa berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Kemudian didatangi dari arah kedua kakinya, namun perbuatan baik, kebaikan dan ihsan kepada semua manusia berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku. Ini semua membuat kita selamat dari azab kubur. Ya. Jadi amalan-amalan seperti solat terutama, zakat, puasa, baca Quran, itu adalah amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Nah yang terakhir, ya, Nabi selalu, hampir tiap malam Nabi baca, dan kita boleh baca setiap malam sebelum tidur, waktu 10 menit, tak sampai 5 menit lah. Itu membaca surat Tabarak atau surat Al-Mulk.
30 ayat. Itu kalau kita lancar, itu biasanya itu 10 menit itu dah lama lah. Tapi saya tahu kalau cuba-cuba hitung 5 menit sampailah. Ya kan? Surat Tabarak hiyal mani'ah min azabil qabri. Dulu orang Arab suka panggil ayatnya surat mani'ah. Yaitu surat Tabarak adalah penghalang dari siksa kubur. Ya, surah Al-Mulk tu orang sebut Tabarak karena dimulai dengan kalimat Tabarak. Ya. Rasulullah bersabda, ada satu surat Al-Quran yang memiliki 30 ayat yang memberikan syafaat bagi pembacanya hingga dia diampuni. Jadi orang yang suka baca surat Al-Mulk ini, insya-Allah dia akan diampunkan oleh Allah dan akan diselamatkan dari azab kubur. Apa kata Nabi? Siapa yang baca surah Al-Mulk ini, ia memberikan syafaat bagi pembacanya hingga dia diampuni. Maha berkah zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa beliau bersabda, ada surat dalam Al-Quran yang hanya memiliki 30 ayat, namun ia boleh membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu surat Tabarak, surat Al-Mulk. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari kita amalkan baca surah Al-Mulk ini menjadi bacaan harian kita, insya-Allah. Ya. Terakhir saya sampaikan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, seseorang didatangi dalam kuburnya dari arah kedua kakinya, namun kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagi kalian dari arahku. Sesungguhnya dia membacakan surah Al-Mulk denganku. Jadi orang yang rajin baca surat Al-Mulk, ya, 30 ayat 5 menit saja, itu akan membuat dia selamat dari azab kubur. Maka jadikan itu amalan-amalan harian kita. Baik, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Jadi Sabtu depan kita cuti 16, 23, 30. Kita jumpa awal Januari lah, insya-Allah. Insya-Allah. Yang benar dari Allah, yang salah saya, insya-Allah.